Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya anak-anak. Matematika mudah dan menyenangkan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita kali ini mengenai menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi anak-anak, ternyata pecahan ini memang banyak akan kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalau dalam soal matematika, biasanya masalah-masalah tersebut disajikan dalam bentuk soal cerita, ya. Sekarang kita akan mempelajarinya. Ada beberapa tips untuk menyelesaikan permasalahan penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk soal cerita. Yang pertama, baca soal cerita sampai habis, ya. Nah, jika ada soal cerita, jangan biasakan terburu-buru. Baca dulu sampai habis sehingga kita memahami maksud dari soal cerita atau permasalahan yang disampaikan. Kemudian yang kedua, tentukan inginnya soal cerita tersebut. Inginnya maksudnya apa yang sebenarnya ingin diketahui dari soal cerita tersebut, ya. Apakah ingin ditambah ataukah ingin dikurang, seperti itu ya. Kemudian cermati pertanyaannya. Biasanya dalam soal cerita kita tidak langsung menjawab, tapi harus menyelesaikan beberapa tahapan dulu. Nah, tapi kita harus cermati sebenarnya pertanyaan utamanya apa. Dan yang terakhir, kalau sudah tahu semuanya, bisa langsung mulai mengerjakan dengan langkah demi langkah. Seperti itu anak-anak ya. Sekarang kita mulai dengan satu contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada soal pertama. Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita Mita? Nah, anak-anak, untuk soal seperti ini, penyelesaiannya yang pertama, kita harus mengetahui dulu ya. Diketahui. Apa informasi yang kita ketahui dari sini? Yang pertama, panjang pita merah 5/8 ya. 5/8 meter. Kemudian pita biru panjangnya 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Berarti pita biru sama dengan pita merah ditambah 1/2 meter, ya kan, karena dia lebih panjang 1/2 meter dari pita merah. Kemudian kita cari yang ditanya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah panjang pita seluruhnya. Nah, jangan lupa ya, ini yang ditanyakan, panjang pita seluruhnya. Kalau seperti itu berarti nanti kita harus menjumlahkan semua. Sekarang kita cari dulu. Kalau pita merah sudah ketemu ya 5/8 meter karena sudah ada di soalnya. Pita biru belum ketemu nih. Pita biru itu kan pita merah ditambah 1/2, ya kan? Berapa pita merahnya? 5/8 ditambah 1/2. Belum sama, kita samakan dulu penyebutnya. Kita jadikan 8 saja kan. Untuk menjadi 8, 5-nya tetap, 2-nya harus kita kalikan 4, berarti atasnya juga dikalikan 4. Berarti 4. 5 ditambah 4, 9/8. Ya, berarti sekarang kita sudah ketemu nih. Di sini pita biru 9/8 meter. Ya anak-anak. Nah, sekarang kita jawab. Karena sudah ketemu panjangnya pita merah dan pita biru, langsung kita masukkan panjang pita seluruhnya, berarti pita merah ditambah pita biru
ya kan, sama dengan 5 per 8 ditambah 9 per 8 sama dengan 5 tambah 9 14 per 8. Bisa kita kecilin ya, jangan lupa saat melakukan penjumlahan ataupun pengurangan pecahan, jawab dengan jawaban paling sederhana. Jadi kalau masih bisa dibagi, sama-sama dibagi, harus dibagi terus sampai benar-benar tidak bisa disederhanakan lagi. Ini bisa kita bagi ya, sama-sama dibagi 2, 7 per 4. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran 1, 3 per 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian jangan lupa buat kesimpulan. Biasakan buat kesimpulan. Di sini kesimpulan. Nanti di bawahnya ya. Jadi panjang seluruh pita mita adalah berapa panjangnya? 1, 3 per 4 meter. Nah, ini dia jawabannya. Intinya nanti di kesimpulan ini. Begitu anak-anak. Mudah ya? Mudah dong. Nah, kemudian ini ada soal kedua. Kita baca ya. Seseorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8,848 km. Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki hingga ketinggian 3,78 km di atas permukaan air laut. Pada pendakian yang kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung? Nah, di sini harus kita tandain ya hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tinggi gunungnya 8,848 km ya, itu tinggi gunungnya. Kemudian dia mendaki pertama dan berhasil sampai di ketinggian 3,78 km. Kemudian mendaki lagi yang kedua, dia berhasil mendaki 2,5 km lagi. Ya, sekarang pertanyaannya, berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung? Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Kemudian penyelesaiannya, yang pertama diketahui tinggi gunungnya 8,848 km ya. Itu tinggi gunung. Kemudian pendakian pertama dia mencapai 3,78 km ya kan. Sekarang di pendakian kedua dia mencapai 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Berarti bagaimana nih? Berarti kita jumlah ya. Pendakian pertama tadi 3,78, kita tambah dengan 2,5 ya kan? Karena dia bisa lebih tinggi 2,5. Berapa hasilnya? Pakai penjumlahan bersusun ke bawah. 3,78 2,5 ya. Kalau penjumlahan nggak apa-apa, nggak usah ditambah 0 belakangnya, langsung turun. 6,28 km. Nah, ini adalah ketinggian yang biasa dia capai di pendakian kedua ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung. Nah, berarti selanjutnya kita cari selisihnya. Kita cari selisih tinggi gunung dengan pendakiannya.
pendaki yang sudah dicapai. Terakhir kan dia sudah nyampe di sini ya, di ketinggian 6,28. Berarti sekarang kita cari tinggi gunungnya 8,848 dikurang ini pendakian yang paling terakhir 6,28. Lakukan pengurangan bersusun ke bawah ya. 8 pinjam ya kan, 6 ini sisa 7, 6,8 kurang 6 2. Oh maaf, ini 7 kurang 2 ya, 5 berarti ya, 5. Nah ini dia hasilnya ya anak-anak. Kita tulis kesimpulannya. Jadi dia harus mendaki sejauh 2,568 km lagi untuk sampai ke puncak. Seperti ini ya kesimpulannya. Jadi dia harus mendaki sejauh 2,568 km lagi untuk sampai ke puncak gunung. Karena kan tadi pertanyaannya berapa kilometer lagi ia dapat mencapai puncak gunung. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sekarang kita coba beberapa soal cerita mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Selamat belajar.